Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah. Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita. Dengan hidayah kita senantiasa berlomba-lomba mengisi Ramadan yang penuh barokah ini dengan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan amal soleh ini mengantarkan kita pada gelar takwa di sisi Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada manusia yang paling bertakwa di muka bumi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga Allah limpahkan pada keluarganya, ahlul bait, pada sahabat-sahabatnya, pada kita semua umatnya, dari yang terdahulu hingga yang terkemudian. Masyaallah muslimin shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan keluarga. Di mana di bulan Ramadan kita banyak berkumpul dengan keluarga. Apalagi sekarang karena kita memang diperintahkan untuk berada di rumah kita, tidak boleh keluar. Maka ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Mungkin yang selama ini jarang makan bersama dengan keluarga, jadikan Ramadan ini kesempatan kita untuk merajut hati dengan makan bersama. Bukankah makan bersama itu menumbuhkan cinta antar kita sesama kita? Subhanallah, kalau suami, istri dan anak-anak yang selama ini mungkin sarapan masing-masing, mungkin makan siang tidak pernah bersama, makan malam pun kadang masing-masing. Subhanallah, jadikan Ramadan yang penuh barokah ini tempat kita untuk kembali merajut hati dan kasih sayang antar anggota keluarga kita. Jadikan nuansa makan sahur kita, sebelum kita makan sahur, berdoa bersama. Karena malam itu Allah sibakkan pintu langit, bergantian yang memimpin doa. Mungkin seorang ayah, dia mengangkat tangannya, diaminkan oleh istri dan anak-anaknya. Sang ayah pun berdoa untuk kebaikan istri dan anaknya. Ya Allah, jadikan istri itu istri yang diterima pahalanya ya Allah. Jadikan pengabdiannya pada suaminya jadi pengabdian terbaik di sisimu ya Allah. Anak-anakku ya Allah, jadikan anak-anakku yang menyenangkan hati dan menjadi sumber pahala di sisimu ya Allah. Allahu Akbar. Sang suami berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Sang ibu berdoa untuk suami dan anak-anaknya. Sang anak berdoa untuk kebaikan kakak dan adik, ayah dan bundanya. Demikian juga menjelang berbuka, berkumpul lagi ayah, bunda dan anak-anaknya, kembali bermunajat bersama-sama. Allahu Akbar. Ada yang lebih nikmat dari itu di bulan Ramadan yang penuh barokah ini? Karena masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, bisa jadi karena kesibukan, bisa jadi karena stres di tempat kerjaan, bisa jadi karena begitu banyaknya beban hidup yang kita lakukan di bulan-bulan yang telah lalu, menyebabkan retaknya hati suami dan istri, retaknya hubungan anak dan orang tua. Maka bulan Ramadan adalah syahrul usrah, bulan keluarga. Jadikan bulan ini benar-benar syahrul marhamah, bulan kasih sayang. Bulan kasih sayang, munculkan kasih sayang. Acap kali egoisme kadang muncul di hati kita. Mungkin pernah keluar kata-kata kasar suami pada istri, mungkin keluar kata-kata kasar dari istri pada suami, kata-kata kasar orang tua pada anak-anak, atau kata-kata kasar dari anak pada orang tua. Allahu Akbar. Jadikan Ramadan ini benar-benar melunakkan hati kita untuk keluarga kita, keluarga inti kita. Jadikan Ramadan ini benar-benar sarana memperbaiki hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami untuk mengedepankan egoisme sebagai kepala rumah tangga. Saya pun merasakan itu. Saya malu kalau bicara begini. Kenapa? Karena acap kali seorang suami jarang yang minta maaf ketika bersalah pada istrinya. Gengsi kami para suami ini kadang minta maaf pada istri. Subhanallah. Lihat kalau barat, adakah suami yang sungkem pada istri? Selalu istri yang sungkem pada suami. Suami duduk di kursi dengan anggun, dengan gagahnya. Istri dan anak-anaknya berbaring. Itu sungkem kepada
suami, anak sungkem pada ayah. Nangis sang istri sambil mengusap kedua mata. Pak, apa namanya Pak? Akhir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bu, sambil menangis dia mencium tangan suami, sungkem pada suami. Dengan sombongnya suami hanya menjawab, sama-sama. Wah, hebat betul kita para suami. Jarang suami yang minta maaf pada istri. Padahal bisa jadi salah dan dosa suami jauh lebih banyak daripada salah dan dosa istri pada suami. Maka lunakkan hati kita para suami. Jangan sungkan minta maaf pada sang istri. Bisikan permintaan maaf itu di ranjang sebelum kita terlelap tidur. Bisikan di telinga istri. Maaf, kalau papa sama ini punya salah, maafkan papa. Tidak menggugurkan harga diri kita di depan suami, di depan istri. Ketika suami minta maaf pada istri. Saya tersenyum membaca sebuah cerita yang dikirimkan oleh teman. Cerita ini lucu, tapi begitu menusuk hati. Ada seorang suami, jam 1 malam dia membangunkan istrinya dengan kasar. Bangun, bangun, bangun. Sang istrinya kaget dibangunkan kasar oleh suami. Ada apa-apa? Dengan suara menggelegar suaminya berkata, kamu selingkuh. Kamu selingkuh di belakang saya. Ya Allah, Pak, jangan asal tuduh, kata istri. Aku selingkuh sama siapa? Kamu gak bisa ngelak ya? Baca di HP kamu. Siapa yang manggil kamu jam 1 malam ini beautiful kalau bukan selingkuhan kamu? Ha? Menggelegar suara suami membentak istrinya jam 1 malam. Sang istri pun gemetar menyambut HP yang diberikan suami. Diusapnya kedua matanya. Dia baca apa yang tertulis di HP-nya. Ya Allah, alangkah kaget sang istri. Dia pun berkata pada suami, ya Allah Pak, baca yang benar Pak. Ini bukan beautiful, ini baterai full Pak. Rupanya istri sambil ngecas rupanya mau tidur tadi. Ketika penuh ada tulisan baterai full, suami salah baca. Sudah bentak-bentak, gak taunya salah. Ketika dikembalikan sama suami, dibaca sama suami, betul, baterai full sebenarnya tulisannya, bukan beautiful. Tapi lihatlah, walaupun dia tahu persis dia salah baca, jarang suami minta maaf. Apa kata suami? Makanya kalau ngecas jangan lama-lama. Kalau meledak HP kami itu kebakaran rumah kita. Masih ngeles suami di depan istrinya. Allahu Akbar. Dalam hati saya, wah ini saya banget ya. Malu rasanya membaca cerita ini. Walaupun cerita ini lucu, tetapi sangat menusuk hati. Inilah para suami. Maka subhanallah, Ramadan yang penuh barokah ini lembutkan hati kita. Bisikan di telinga istri kita permohonan maaf dengan tulus atas hilaf yang mungkin terjadi, atas kata kasar mungkin sudah terlontar. Minta maaf pada pasangan, tidak pernah menggugurkan harta kita. Bukankah manusia yang paling agung di muka bumi pernah pulang ke mana? Dia ketuk pintu, rupanya Aisyah sudah tertidur begitu pulas. 3 kali Nabi salam, Aisyah tidak juga bangun. Digelarnya sorbannya, dia pun tidur di depan pintu. Allahu Akbar. Ketika tengah malam, dini hari, Siti Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Dia kaget karena tidak menemui Nabi di depan, di samping. Dia pun bergegas ke depan. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Nabi. Ada sedikit khawatir di hati Aisyah. Jangan-jangan Rasulullah tidur di tempat istrinya yang lain. Cemburunya mulai bangkit. Maka bergegas dia membuka pintu. Dia ingin marah pada Nabi. Alangkah kaget Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dia buka pintu. Ternyata Rasulullah terbaring tidur di depan pintu. Nabi pun bangun. Aisyah bingung apa yang harus dia katakan melihat suaminya tertidur di depan pintu. Aisyah sadar pasti Rasul sudah mengetuk pintu, tapi dia tidak mendengar ketukan tangan Nabi. Belum sempat Aisyah mengeluarkan kata apapun, Rasul sudah mendahului. Aisyah, maafkan aku. Aku kemalaman pulang ke rumah. Subhanallah. Manusia yang paling agung itu tidak malu minta maaf pada istrinya. Allahu Akbar. Di mana posisi kita di hadapan Rasulullah? Alangkah jauh akhlak Nabi. Alangkah jauh kemuliaan Nabi. Lalu kenapa kita tidak mau minta maaf pada istri kita? Maka masyarakat muslimin, para suami yang berbahagia, bisikkan di telinga istri kita dengan bebas. Kalau papa sudah melakukan itu, guys, jangan nunggu lebaran. Bila perlu lebaran nanti istri kita suruh duduk. Kita yang bersyukur. Duhai istri, duhai ibu negara, duhai manusia yang mulia di rumah ini, maafkan dosa suami. Gak apa-apa dilihat oleh anak-anak kita.
kita ingin mengajarkan pada anak-anak kita kalau bapaknya, ayahnya bukanlah orang yang egois terhadap salah dan dosa. Nggak salah kalau kita bisikkan pula di telinga anak kita dengan penuh kasih sayang. Cium di sini, bisikkan di telinga itu. Maafkan Papa. Kalau Papa punya salah, mungkin Papa tidak sadar melakukan salah di depan. Maafkan Papa. Cium, peluk dengan penuh kasih sayang. Bisikkan permohonan maaf itu. Sungguh kita tidak tahu. Mungkin ada kata-kata kasar yang terlontar di hati anak kita, yang itu menyakiti hati anak kita. Mungkin ada hak-haknya yang tidak kita tunaikan. Mungkin ada janji yang tidak kita penuhi. Ucapkan itu dengan ikhlas. Ramadan, lunakkan hati kita. Jangan malu minta maaf pada orang-orang yang kita kasihi. Nah, insya Allah, kalau kita seorang ayah sudah mulai membuka hati, melunakkan hati kita, memberikan contoh, meminta maaf pada orang-orang yang kita cintai, maka sungguh akan lebih mudah lagi istri kita mengakui salah dan mohon maaf kepada kita suami. Anak-anak yang kita sayang, kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak akan mencari 1000 alasan. Dia akan minta maaf dengan mudah kepada ayah dan ibu atas kesalahan yang telah dia. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan melunakkan hati kita semua, sehingga jalinan rumah tangga kita akan Allah perbaiki, sehingga kitalah rumah tangga yang benar-benar bahagia, lahir dan batin, sakinah mawaddah warahmah, benar-benar bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita ya rabbal alamin.